Oke, nah, ini kita bersama Benny di ini saya Benny lah. Oke, ini kita akan membahas tentang Tapi sebelum itu gimana kabarnya Pak ya? baik. Lanjut. Mau Nah, ngapain sini nih? kita membahas nih ya agama yang tertua kan agama India dia, Iya. ya kan? Jadi gimana sih tuh peninggalannya, gimana sih sejarah-sejarahnya itu, gimana sih peninggalan agama Hindu di India tuh? Oh gitu. Ya. Nah gini loh, peninggalan agama Hindu di India tuh sebenarnya ada 3 zaman. Nah zaman pertama itu zaman Weda, dilanjutkan dengan zaman Brahmana, itu zaman Upanishad. Jadi kan dari struktur kan ada zaman Weda kan yang pertama tuh. Ya. Nah, zaman Weda tuh gimana sih kan? Nah zaman Weda tuh gini, mungkin saya ceritain dikit agak panjang. Nah zaman Weda itu awal dari persebaran agama Hindu dimulai. Pada masa itu ada suku bangsa yang bernama suku Arya. Nah di sana mereka mendatangi lembah Sungai Sindu sekitar tahun berapa nih? Oh ya sekitar tahun 2000 sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Nah pada saat suku bangsa Arya itu datang, suku asli dari lembah itu, yaitu suku bangsa Dravida, terpaksa harus mengungsi ke dataran tinggi Deccan. Kenapa begitu? Ya karena kebudayaan mereka tidak bisa bersama-sama. Dan juga bangsa Dravida ini juga bangsa Hindu. Jadi saja kalau misalnya India sekarang, bangsa Arya ini sebenarnya itu bangsa dari India, tapi untuk bangsa asli itu sebenarnya bangsa Dravida. Sekarang tinggal di dataran tinggi. Nah, Jadi kalau zaman Weda tuh gitu ya, Bang. Kalau misalnya kan ada juga zaman Brahmana nih. Kita tahu Brahmana itu kan mereka tuh biasanya yang tunggu dulu. Zaman mereka belum selesai sampai di situ, masih Oh, panjang belum. ini. Masih belum. Dengar. Pada zaman ini suku bangsa Arya itu kan udah lama tinggal di sana. Nah, perubahan peradabannya tuh udah banyak. Di sanalah mereka memodifikasikan kitab mantra. Di sana mereka menciptakan catur Weda yang terdiri dari Rigveda, sama Weda, Yajur Weda, dan Tatwa Weda. Pada zaman tersebut kehidupan masyarakat di sana tuh berada dalam fase pemujaan kepada Tuhan, ditandai dengan lantunan kidung-kidung suci karena catur Weda menjadi sumber hukum dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Nah, ya, begitu dia berarti zaman Weda itu kayak zaman di mana Weda itu tersusun gitu. Jadi dia tuh ada pembagian-pembagiannya juga. ya itu awal-awal. Soalnya makin lama kan perbudaannya tercampur, hingga akhirnya mereka bisa memodifikasikan catur Weda. Dan hingga akhirnya catur Weda ini jadi sumber hukum di sana. Itu dia. Jadi kan itu dari zaman Weda. Nah, sekarang zaman Brahmana. Brahmana yang kita tahu kan biasanya mereka itu orang suci, yang seperti ada atau Resi ya gitu ya. Jadi gimana sih pada zaman Brahmana tuh? Nah, sesuai dengan namanya zaman Brahmana itu, pada waktu itu, pada zaman itu masyarakat dipengaruhi oleh kelompok pemimpin intelektual ahli Weda yang sekarang kita sebutnya sebagai dengan kaum Brahmana. Kelompok inilah yang memiliki peranan andil sangat besar terhadap kehidupan masyarakat pada saat itu, khususnya dalam bidang keagamaan. Pada zaman Brahmana, kehidupan masyarakat ditandai dengan upacara persembahan masyarakat kepada para dewa dengan disusunnya tata cara pelaksanaan upacara yang terakhir. Jadi sebelumnya, kalau seandainya kita ambil zaman Weda waktu itu susunan upacaranya itu masih belum teratur, alias apa namanya ya, masih belum sempurna, masih belum teratur lah, nggak seperti sekarang. Nah, kalau sekarang kan sudah teratur, itu diawali dengan zaman Brahmana pada waktu itu. Dan juga kalau ingin melakukan upacara pastinya itu diharuskan tidaknya ada satu orang dari kaum Brahmana yang memimpin upacara tersebut agar dapat sejalan dengan upacara itu zaman itu. Jadi gitu. Jadi zaman Brahmana itu dimana zaman yang menyempurnakan zaman Weda. Iya. Dengan melengkapkan aturan-aturan pada kitab Weda dan melaksanakan upacara. Nah, sekarang kita lanjut ke zaman Upanishad. Nah. Zaman Upanishad itu apa sih? Dari katanya aja sudah beda dari Weda dan Brahmana yang Iya. memiliki suatu keterkaitan. Kan ya, betul. Ya ini agak panjang sih ini, tapi mungkin saya jelasin ya. Oke, zaman Upanishad ini merupakan zaman yang dimana reaksi dari zaman Brahmana. Seiring dengan perkembangan dan perubahan kehidupan spiritual masyarakat, mulai berkembang sebagai referensi menyebutkan bahwa Upanishad ditandai dengan banyaknya filsuf yang lahir pada masa itu dan masyarakatnya mulai mendalami hak yaitu karma atau perbuatanlah yang menyelamatkan diri manusia untuk mencapai kesempurnaan.
sehingga pengetahuan tentang rahasia Brahman dan Atman menjadi pokok pikiran pada masa itu. Pada masa inilah masyarakat mulai menyampaikan pemikiran kritisnya terhadap kebiasaan ritual upacara karena tidak berhenti pada upacara dan saji saja. Melainkan hakikat hidup sangat penting untuk dipahami dengan baik. Pada zaman inilah kemudian lahir konsep ajaran filsafat, ajaran darsana, itihasa, dan purana. Pokok ajarannya berkembang pada masa itu nih ya. Yang pertama ada Brahma Tatwa, itu tuh pengetahuan tentang rahasia Brahman, atau Tuhan. Lalu kemudian ada Atma Tatwa, berkembang menjadi Karma Pala Tatwa, Punarbawa Tatwa, dan Moksa Tatwa. Nah, begitulah kurang lebih waktu zaman Upanishad dulu. Di zaman Upanishad tuh zamannya tuh yang lebih melengkapi lagi. Iya. Masyarakat tuh juga ikut serta, nggak cuma di Brahmananya aja. Nah, itu kan zamannya itu masih terpaku masih dalam aturan semacam itu. Nah, sekarang lebih mendalami lagi, tidak hanya mengerti aturan, tapi mengerti makna di dalamnya. Kenapa kita melakukan itu? Apa yang terjadi kalau seandainya kita nggak melakukan itu? Kalau seandainya kita lakukan, kita dapat apa? Nah, itulah. Itu zaman itu yang lebih lengkap yang Itu bisa dipahami deh. itu. Ya, terima kasih untuk Benny karena sudah membantu kami untuk mendapatkan suatu ilmu yang sangat berguna kan? Ya, berguna banget. Di peninggalan agama yang itu kan cukup penting bagi kita Ya. kan umat Hindu. Iya, Terima kasih penting Benny. Ya, ya, ya. Ya.